Al Imran 121 ya? 121. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke situ ya, kebetulan libur nih jadi nyantai. Pengen mampir dulu. Ada juga wajib, ya. Usia berapa sekarang? 15. 15. Pernah mimpi jima nggak? Bersetubuh gitu. Seolah punya istri. Udah. Usia berapa itu? 14. Nah, itu disebut ihtilam. Ihtilam dalam bahasa hukum. Artinya sejak itu dia udah termasuk orang mukallaf. Harus beribadah. Semua kewajiban Islam harus dilaksanakan. Tetapi kan sebagai manusia kita diberi kesempatan untuk mempelajarinya dulu, ya. Jadi karena kita lahir Islam langsung disebut orang takwa, enggak. Untuk takwa itu harus ada proses. Dengan apa? Yang pertama prosesnya dengan belajar. Kita harus mempelajari hukum-hukum Islam. Untuk apa? Agar hidup kita bisa menyesuaikan diri dengan hukum-hukum tersebut, tidak melanggar gitu. Jadi begitu orang dewasa, karena dia keturunan orang Islam, kan jadi orang Islam juga, orang tuanya Muslim, begitu dia dewasa Islam juga, itu tidak langsung takwa. Padahal takwa itu tugas kita sebagai orang Islam. Misalnya dia ditanya, dia apa tugas kamu sebagai orang Islam? Jawabannya takwa. Karena takwa itu diperintah oleh Allah. Takwa itu intisalu awamirillah wa istinabu nawahihi. Takwa itu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Karena perintah-perintah Allah berarti banyak kan? Menjauhi larangan-larangan berarti larangan juga banyak kan? Nah, bagaimana cara kita mengetahui? Dengan belajar. Sehingga belajar, thalabul ilmi, ini kewajiban yang paling utama. Karena orang tidak akan bisa takwa jika tidak belajar, jika tidak thalabul ilmi. Paham? Itu tugas dia itu apa? Harus jadi orang yang takwa. Bisa nggak takwa langsung atau harus belajar dulu? Harus belajar. Kan kita nggak tahu bagaimana takwa itu. Ya. Coba dia bilang takwa nggak? Bingung kalian gimana? Ya harus belajar. Nabi aja diajari ke malaikat. Nabi ngajar lagi ke sahabat. Sahabat ngajar lagi ke tabi'in. Tabi'in mengajar lagi ke tabi'in. Dari tabi'in ke para ulama sampai ke kita. Jadi agama itu nyambung, diwariskan. Kalau nyambung ke Nabi, sah itu Islam. Daharat, insya Allah masuk surga. Kalau terputus, tidak nyambung ke Nabi, nggak sah. Masuk neraka dia. Misalnya dia, ada orang yang nggak mau belajar agama, nggak mau punya guru gitu. Dia belajar sendiri kan, baca buku gitu kan. Sampai bisa menurut dia bisa itu. Terus dia mati, masuk neraka. Nggak bisa sah Islam, nggak ada guru. Paham? Jadi kita diikat. Dalam Islam itu nggak boleh sesendirian masuk surga gitu, nggak boleh, nggak bisa. Harus ada pendampingnya apa? Ilmu dari siapa? Dari guru. Nah, ini guru faktor penting. Nah, si guru wajib membimbing sampai orang itu atau muridnya itu mencapai derajat takwa. Wah, kita udah berniat nih mau belajar nih, belum selesai belajar udah meninggal, masuk surga itu, kata para ulama.
Bukan salah kita keburu mati. Ya. Makanya para ulama menegaskan orang belajar ini sungguh-sungguh serius pengen takwa, belum selesai belajarnya keburu mati masuk surga. Jadi ketaatan kita yang pertama itu dah kalau boleh ngaji. Tapi ngaji ilmu agama lain sekolah gitu. Maksudnya jangan dipertentangkan ya, tapi secara ajaran ya yang benar-benar wajib itu adalah ilmu agama bagi kita orang Islam gitu. Bagaimana belajar yang lain? Ya selama ilmu agama dipelajari, belajar yang lain pun nggak masalah, silakan. Tapi kalau ilmu agama nggak dipelajari, fokus aja mempelajari yang lain di sekolah, itu bisa jadi berdosa. Karena yang fardu itu kan ilmu agama dulu. Paham? Nah ilmu agama itu semuanya wajib. Nggak ada yang sunat. Ilmu dalam Islam itu semuanya wajib. Nggak ada yang sunat. Cuma wajib kebagi dua nanti. Ada yang wajib ain atau fardu ain. Ada yang wajib kifayah atau fardu kifayah. Yang wajib ain ada 4 nih. Yang wajib ain ada 4. Pertama ilmu tauhid. Kedua ilmu fikih, terutama sholat. Ketiga ilmu tajwid. Keempat ilmu akhlak, perilaku. Pertama ilmu tauhid. Kedua ilmu fikih, terutama fikih sholat. Ketiga ilmu tajwid. Keempat akhlak, sopan santun diklat semua jadi. Tapi sebenarnya asal yang ini sudah kita kuasai, yang ini mah gampang. Bisa refleks nanti. Ini dulu nih, di antara ini yang paling penting tauhid. Karena tauhid ini jadi dasar, fondasi kita. Kalau orang tidak bertauhid, bagaimanapun sholatnya baik nggak akan diterima. Ilmu tajwidnya benar, pintar ngajinya, nggak ada tauhidnya, nggak diterima. Jadi ini harus didahulukan. Ngaji itu harus ikhlas, itu berurutan. Nggak ngaclong. Paham nggak? Paham. Bapak bicara tentang apa nih tadi? Tentang takwa ya. Kita tuh harus jadi orang yang takwa. Takwa itu ada proses, tidak bisa langsung, harus belajar dulu. Dan belajar hukumnya wajib. Wajib terbagi 2. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Atau fardu ain dan fardu kifayah sama. Nah, yang wajib ain harus didahulukan nih. Ilmu tauhid, ilmu fikih sholat, terutama ya kan tiap hari kita sholat. Kemudian ilmu tajwid, baca Al-Quran. Karena dalam sholat kita wajib pakai tajwid. Nah, orang yang mempelajari ketika ilmu ini ya belum selesai, tapi dia belajar, yang sudah hafal diamalkan, yang belum bisa kan, karena belum dia pelajari. Nah, orang yang begini itu kata ulama kesalahannya dimaafkan, yang benarnya diterima karena dia belajar. Kalau orang tidak belajar tapi langsung sholat, misalnya banyak kan yang begitu. Dari kecil nggak sholat, sudah dewasa nakal, pas udah aki-aki, wah nakal wae era. Cicingnya di imah era. Kamu sih deh, tambah kesel. Nggak belajar dulu dia, ikut orang lain sholat. Nah itu berdosanya double. Pertama dia tidak belajar, kedua jadi ngarang ibaratnya sesuai kehendak dia aja kan. Dikarang sujud teh gitu, takbir teh gitu, nggak ada guru teh ya. Paham? Jadi rugi itu. Nanti di akhirat ya, ketika akan dimasukkan ke neraka, mereka itu minta izin. Ada Al-Quran ada. Orang-orang itu minta izin kepada Allah, ingin keduniakan sebentar aja, mau beramal, mau ngaji. Orang nggak dijawab. Dan kalau tahu, kalau orang itu ke dunia, gitu lagi. Ada kakurung, ku iga pada gong, jelema mau. Gak susah malu, curignya ya Allah hampura, guys sadar mah poho. Nah gitu manusia, makanya kita harus berilmu ya. Karena nanti yang ngerem bukan orang lain, diri kita sendiri, karena ada ilmu nih, kita yang mengukur diri kita. Paham? Nah itu jadi pentingnya ilmu tauhid ya. Ilmu fikih dan ilmu tajwid ini ya utamakanlah yang 3 ini nih. Karena ini awal kita meraih ketakwaan. Kalau kita tidak benar tauhid, sampai kapanpun tidak akan bisa bertakwa. Karena ini dasarnya. Jadi kalau di kamar mandi mah ember, dia mau mandi perlu air, kan ada ember kan? Kalau nggak ada ember nggak ada wadah kumaha tuh.
Ya. Nah, iman tuh ember, wadah dalam hati kita. Sehingga kita sholat, zakat, saum kan dapat pahala. Pahala itu kayak air ditampung ke ember teh. Kata ampun, fleksibel ember iman lah. Iman amal lupa nggak gede deh ya. Kalau nggak ada embernya, nggak ada iman. Semua ibadah itu tertumpah airnya, ente nyangkut, terbuang. Lebar kan? Nah itu. Tauhid makanya diutamakan. Dan ini sekarang udah jarang dilakukan. Kan idealnya Mayan tiap rumah teh si orang itu harus ngerti ketiga ilmu ini. Jadi nanti diajarkan ke anaknya. Kewajiban orang tua itu ada 3. Keterapan itu Pak Ayuh Sinas Mahu kata dikasih nama yang bagus. Kemudian Wayung Ali Mahu kasih pendidikan yang bagus. Nu ilmu tilu teh ya tah. Minimal. Terus wa ayu tajawajahu menikahkan. Memberi nama yang bagus, mendidik agama yang baik dan menikahkan. Ini tugas orang tua. Kebanyakan yang ini nggak dilakukan. Ngasih nama bagus, berarti waktu kawin kan ngadidikan nanti. Nah di akhirat nih, karena kewajibannya tertinggal, misalnya kedua-duanya meninggal, anak dan orang tua itu jadi musuh. Anak nggak mau masuk neraka karena nggak ngaji. Nuntut ke orang tua, anak kan orang tua wajib ngajar teh di Al-Qur'an disebut. Wa'mur akhlaka bisolah cek Al-Qur'an kata Allah itu. Ajari keluargamu, anak istri maksudnya. Diajarkan sholat. Quran masih yang paling disebut masalah maksudnya apa? Ajarkan aja wuduna itu, ajarkan aja bacaan anak tajwidna tuh. Orang tua nggak melaksanakan. Mending kalau dia ngerti, aduh kita nggak bisa ngajar anak udah panggil ustaz, cina ngajar di rumah, kayak bapak. Atau anaknya pesantren kan, tapi kudu benar ngajinya gitu tuh. Dibiayaan ke orang tua tanya sampai bisa. Nah itu dianggap oleh agama orang tuanya sudah mengajar karena dibiayai. Ya orang tua yang ngajar bukan gurunya. Nah guru mah dibayar gitu. Itu mah mau jadi musuh. Nggak memenuhi kewajiban. Gimana orang tuanya misalnya udah keburu meninggal, sempat ngadidik. Orangnya udah dewasa, kita udah ngerti. Kita harus ngerti, nyari ilmu sendiri. Dah punya ilmu diamalkan, hadiahkan ke orang tua pahala. Amin daerah nyambung deui gitu. Karena orang soleh ya dia itu bisa menolong 7 turun ke atas, 7 turun ke bawah. Jadi 15 turunan ketolong. Dia misalnya jadi soleh, ngerti, ngaji, jaga bisa ngajar macam melanjutkan perjuangan apa ya, ngajar. Nanti misalnya lupa juga kan orang pas akan mati dia bisa dia ngajar lagi. Pahala dia sama apa itu berkaitan. Nah, dia tuh orang soleh nanti di akhirat bisa nolong 7 turun ke atas, 7 turun ke bawah. Jadi dia sendiri 15 turunan. Karena masa depan kita itu akhirat dia, nggak kemana-mana. Dulu bapak pernah kerja ya, di mana? Di Jakarta, di bengkel. Bapak punya bos orang muda, insinyur baru beres, namanya Syahrial, orang Banjarmasin. Sambil kerja kan suka ngobrol ya. Dia itu bilang gini, Yan, saya tuh salut sama orang Jepang. Kenapa Pak? Karena orang Jepang ini jangankan yang besok, yang dulu 20 tahun kemudian itu sudah mereka pikirkan, sudah mereka rancang. Awalnya Bapak juga ikut takjub ya. Oh iya bener hebatnya orang Jepang. Gak lama Bapak ingat ke Nabi. Nabi itu menceritakan akhirat, itu kan ribuan tahun yang akan datang. Oh berarti canggih Nabi atau ribuan orang Jepangnya. Udah waktunya cukup Nabi lah. Gitu. Nabi ribuan tahun udah bisa memprediksi, udah wahyu waktu. Nih orang kamu surga yang begini, yang surga udah jelas Islam itu. Nggak pantas ya tuh nggak tahu Islam tuh apa sih? Nggak pantas, sudah jelas. Harus nyari kita untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita jahat, bermaksiat kepada Allah, Allah rugi nggak? Enggak. Yang rugi malah kita, karena kita disiksa. Kalau kita berbuat baik, beramal soleh, takwa, Allah untung nggak? Enggak. Kita sendiri yang untung. Jadi dapat paham? Itu menjadi Allah memberi perintah dalam itu untuk keselamatan kita. Karena kita itu makhluk, semuanya tergantung kepada Allah.
Di dunia ku Allah ada rezeki di akhirat ge sarua. Dikasih tahu ku Nabi akhirat teh ada surga di neraka hubungan dua. Meuning ka mana gitu kan. Mun hayang ka surga dari sekarang. Jadi tugas kita itu dua. Ya mengurus urusan dunia, ya mengurus urusan akhirat. Cuma urusan dunia sebahagiannya ku Allah udah di handle. Kan ketika kita di alam rahim, ketika usia kita 4 bulan, di situ kalau udah ditetapkan rezekinya, pekerjaannya, terus ada 4 ya, rezeki, ajal, pekerjaan, dan apakah dia bahagia atau tidak, udah ditetapkan oleh Allah. Jadi dunia mah tolong dipikiran teh enggak terus Allah ditangtukeun katanya geus aya rezekinanya. Ayeuna teh boga duit isuk pasti boga atuh boga bae sautang paeh we. Cek asara itu nya. Nah, dan nyawa kan di Allah eta kan. Banyak orang kurang makan tapi hidupnya sehat. Jadi enggak tergantung makanan kita mah, kan itu mah sebab aja. Makanan mah sebab. Yang terlalu kumaha isuk sieun teu dahar. Urang mikir teh, urang teh boga bakal ke akhirat. So, kalau sekarang nggak dikerjain, udah lewat. Kalau dunia mah udah ditentukan, kalau misalnya percayalah kita pasti menjalani itu ya. Tapi agama nih. Nah, kita sekarang kembali ke ilmu wajib ya, ke ilmu fikih nih, ilmu sholat. Ya, tauhid pernah Bapak singgung ya. Sampai berapa sifat itu 7 ya. Nanti kita ulangi lagi. Kan harus hafal. Ya. Sekarang ya Quran dibuka tapi kita kepikir dulu nih. Karena sholat itu kan sehari berapa kali? 5 kali. Subuh berapa rakaat? 2. Kalau duhur? 4. Asar? 4. Maghrib? 3. Isya? 4. Tuh. Sholat nggak? Sholat. Bagus. Nah, harus tahu aturan sholat. Wajib. Agar sholat kita benar. Nih. Summa yajibu alaihi ayatna alama surut sholati. Setelah kita membaca 2 kalimat syahadat, lalu mempelajari maknanya, yang udah wajarkan ya, wujud kidama koitis seterusnya ya, walaupun dulu selesai itu makna kalimat syahadat itu. Dari la ilaha illallah dulu kan 41 sifat. Muhammadur Rasulullah belum ya. Selang-seling gitu. Setelah kita mempelajari itu, Sumayadi alaihi ayat alama surut sholati. Setelah kita mempelajari ilmu tauhid, ya selesai, anggap selesai lah misalnya. Kewajiban selanjutnya, jadi beruntun ngaji itu ya, diurut. Jadi walaupun ilmu Islam itu banyak, ngajinya mah harus satu-satu, ya dipapai gitu. Ulang ngaji loh, ulang ngaji loh. Banyak orang dia belum belajar tijan ya, ngaji loh karena hikam. Itu sebenarnya salah, nggak akan bisa beramal benar-benar ya itu. Jadi mun sakola mah dia nanti SD heula langsung ke SMP anu kitu teh. Waktu di SD heula tuh ieu kitabna anu detik heula tijan. Tijan ke karena kifatul awam. Kifatul awam karena Johar baru hikam. Orang senangnya apa gaya-gayaan. Nah itu berarti nggak ikhlas ngajinya ya. Ikhlas itu harus mun sakola mah udah SD heula tuh. Baru SMP kan? SMA-nya gitu. Dia bisa ngaco ke universitas, liur. Dia nanti dia tahu si Anu ngajinya ikhlas enggak. Lihat. Kajelang tuh ngaji berarti awal. Nanti awal. Bagus harusnya begitu. Nah, setelah tauhid misalnya kita wajib mempelajari tentang syarat sholat. Pernah nggak di sekolah diajarkan syarat-syarat sholat? Lupa atau belum ya? Ya lupa. Nah, kemudian rukun sholat. Kemudian wa mubtilatiha, pembatalan sholat. Jadi yang berkaitan dengan sholat ada 3 hal. Syarat, rukun, pembatalan. Apa? Syarat, rukun, pembatalan. Nah, syarat rukun harus dikerjakan, pembatalan dijauhi. Ya. Nah, syarat sholat ada 12. Ada berapa? 12. Rukun sholat ada 19. Ada berapa? 19. Pembatalan sholat sama dengan ini 12 juga. 12 19 12. 12.
Bisuan iseng ka dia nanya, "Yan, ada syarat sholat sebenarnya 12." Oh, berarti ngaji dia. Tanya ya teman dia, kamu sholat enggak? Sholat. Sholat berapa? Teuing. Ah, sholatnya berupa Fatihah. Nah, tinggal. Harus ngerti dulu. Ya. Kita mah di sekolah dia ya harus dan nyaho kurang ngaji gitu lah. Bawa kayak gitu. Ya, ini bawa ngaji. Ya. Kita dapat pahala dari hasil membawa orang ngaji, tidak ngaji bener insyaallah. Ya. Mulai ngaji tapi teu ngaji kieu ya. Keliru. Nah, agama Islam mengan hiji, ajaran lagi ngan hiji gitu kan. Teu bisa bentan, teu bisa macam-macam. Jadi kita wajib mengetahui ya dalam urusan sholat itu tentang pertama syarat sholat, kedua rukun sholat, ketiga pembatalan sholat. Ya. Nah, kita bahas sekarang syarat sholat dulu nih. Pasurutuha isna syarot. Syarat sholat ada 12. Syarat sholat ada 12. apa artinya? Orang kene kan cerdas harus dihafal langsung tempelkeun. Buskeun. Al awalu taharatus sobi wal badani wal makani. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Syarat sholat. Itu bisa menyambungkan ya. Yang pertama naon? Sholat kan dari syarat sholat cenah. Nya. Syarat sholat ada 12. Yang pertama apa? Dari syarat-syarat itu ya. Nah, itu. Yang pertama dari syarat itu adalah toharatu sobi, suci pakaian, wal badani dan badannya, wal makani dan tempat sholat. Suci pakaian, badan dan tempat sholat. Suci pakaian, badan dan tempat sholat. Suci pakaian, badan dan tempat ibadah sholat. Gini misalnya dia di sini sholat nih, ya kan? Dia berdiri di sini, ini tempat sholat dia kan? Nah itu maksudnya harus suci. Misalnya dia pakai sajadah nih di sini ada tai kotok, kan aja sih kotok teh. Sholat dia macam di lapang sholat ngapar sajadah dia tai kotor sholat dia sah nggak? Sah. Dan tempat sholatnya iya. Paham? Itu maksudnya. Ulah dia mulai tai ya. Ya, mulai tai desa. Ini sajadah. Kan kita sholat ukuran sajadah lah ya. Nah, itu tempat sholat kita itu maksudnya. Ukuran sajadah. Kalau kan di sini tuh ada tai. Nah, Terus ditilamang sama sajadah kan nggak tahu. Najis. Oh najis. Nah, kalau nggak tahu sih nggak masalah ya sebenarnya kan nggak tahu. Tapi kalau setelah beres sholat tinggal ayat tadi tidak sudah umur. Jadi nyawa ini mah. Harus diulang. Makanya sebelum sholat periksa dulu. Ya, bersihin dulu. Siram dulu, sapukeun udah bersihkan sampai kering baru. Nah, makanya nih kami sholat id kan seperti lapang dibersihin dulu itu maksudnya membuang najis. Kalau kena kotoran harus wudu lagi kan? Ente. Cuci we kotoran najis mah dicuci. Ingat bahasanya ya. Yang pertama syarat sholat itu harus suci, bukan bersih. Harus apa? Suci bahasa agama nih. Suci pakaian, badan dan tempat sholat dari najis, nggak ada najisnya gitu. Misalnya pakaian nih, kakek ceretan cipapang budak temannya punya adik, punya bayi, teman saudara, pipis kena baju nih, sama dipakai sholat, nggak sekan najis, kan harus suci. Kalau ada najis ya, berarti nggak suci, paham? Cuci dulu dia, ya, di zaman cuci dulu. Sakia kapal panganan mah suci mah kabeh kana we, ya, jemur we, nah baru nanti dipakai. Kalau udah kering. Atau mau bangkai cak-cak, kan bangkai itu najis. Nah, bisa sholatnya dia. Jadi sholatnya periksa dulu, bisi we aya bangkai leumiatnya, bangkai cak-cak, bangkai sieun bisi gitu. Sing apik. Nya ulah asal pakai we. Sabab kalau kita pakai setelah sholat kita gini aya bangkai terus tadi sholatnya harus ulangi kan capek ngulang kita. Nya
sing apik teh dia tukang ngaji harus apik. Jadi syarat sholat itu ada berapa tadi? 12. 12. Yang pertama apa? Syarat. Harus Harus bukan susu, suci. suci. Apanya? Pakaian, Badan dan tempat tempat sholat. Ya, yang sebelah sejarah itu. Dari suci dari apa? dari Dari najis, nggak ada najis. Apa tuh? Syarat sholat ada berapa? 12. Yang pertama apa? Suci. Cuci Pakaiannya, pakaian badan, dan sama tempat sholat dari apa? dari najis. Bagus, nah gitu. Pokoknya dilatih supaya hafal. Sama orang enak mah karena hafal. Jadi belajar teh asup ke dia, keluar ke dia, nempel. Cara yang terbaik supaya kita jadi cerdas ya, mudah mengingat. Harus baik sama orang tua. Ya, hormat sama orang tua. Orang tua nggak minta apa-apa sih, yang penting dihormati, senang. Kalau kita menghargai orang tua, kita orang tua senang. Doa tuh ngalir. Ya. Kadang orang tua yang nggak sabar, nyuruh anak, dia beliin apa misalnya nggak ngawarin beliin apa sih, kesel orang dilawan gitu. Harusnya kan, ya mana langsung, senang orang. Ya kadang-kadang kan setan digoda kita tuh, udah dewasa itu jadi asa gede hulu, ditutah orang tua teh asa dihinakan, mong para rese, diam ya beliin iya nanti tuh. Ulah itu tidak baik. Setan ngahaja itu supaya orang teh bentrok, supaya orang teh ridho. Makanya kalau kita pengen jadi orang baik, harus baik sama orang tua. Ya, karena dekat ridho Allah itu dengan orang tua itu. Ibu juga kan harus kita bantu ya, jangan cuci wae. Kalau ngurus dari HP, lu teh sibuk. Bantuin ya, kudu gitu. Kalau bisa mah kudu ngomong bantuin aja. Senang banget. Harus hidang pengertian. Wah, ingat di Jamban kos kotor nih. Itu kudu ditaku ya. Ambil sikat, ambil sabun, gosok, banjur. Nya. Setelah dia ada tugas lelaki, nya. Dia balakat mungkin ya sampah. Sapukan ku dia, ibu kan bapak di depan. Ya. Mau gitu? Bagus itu hasil pendidikan ya. Lihat meja kotor dielapan. Oh, nya. Ibadah mah banyak ya, banyak. Tuh kaca kotor lapan, banyak kejadian ya. Aduh itu banyak semut, beli semen, tutup, tuh. Siap? Nah itu harus begitu. Udah dulu lah, isi kepanjangan. Ya. Tapi harus hafal. Syarat-syarat ada berapa? 12. Yang pertama apa? Syarat. Yang pertama suci. Suci? Suci pakaiannya, badan, tempat sholat. Dari apa? Dari najis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ngaji dulu ya, udah gitu aja. Ada apa?